Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penyebab kucing sering kejang. Nah, ini apa penyebabnya nanti akan kita bahas. Karena banyak sekali akhir-akhir ini pasien saya yang mengalami kejang, yang menyebabkan pemiliknya itu menjadi khawatir gitu dan panik. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan dari saya. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Baik, kita lanjut ya. Hewan kesayangan ketika kita sudah mengadopsinya berarti kita harus betul-betul merawatnya dengan baik dan memberikan segala kebutuhannya, baik itu dari makanan, aksesoris, kemudian juga dari kesehatannya. Kita harus memberikan dan memikirkan dengan baik gitu. Karena ketika kita sudah mengadopsi hewan kesayangan berarti sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Jadi kita harus konsisten merawatnya dengan baik. Nah, dari segi kesehatan masih sangat banyak cat owner yang menyepelekannya ya, yang takut ke dokter hewan karena beranggapan mahal gitu. Padahal kalau kalian pikir-pikir, makanan kucing kalian saja jika dihitung dalam seminggu itu pengeluarannya juga besar gitu. Belum lagi aksesoris dan apapun yang kalian berikan ke kucing kalian. Ini masalah kesehatan yang memang dibutuhkannya, juga tidak sering kucing kalian sakit. Jadi untuk berobatnya itu juga tidak selalu gitu. Jadi terlepas dari itu kalian harus memang fokus ke kesehatan kucing kalian. Ya kalau kucing kalian sehat kalian juga senang melihatnya karena dia aktif gitu kan. Dan segala macam perilaku yang mungkin kalian senang melihatnya gitu. Tetapi kalau sakit, lesu, lemas segala macam itu kan membuat kita yang melihat pun jadi kasihan. Makanya kesehatan itu nomor satu. Nah, seperti dalam hal ini yang sedang kita bahas, apalagi kucing kalian yang mengalami kejang. Memang nanti ada beberapa pertolongan pertama yang bisa kalian berikan sebelum kalian bawa ke dokter. Jadi kalian harus memperhatikan penjelasan saya supaya nanti kalian mengetahui cara pertolongan pertama ketika kucing kalian mengalami kejang. Nah, apa saja penyebab kejang pada kucing? Penyebab kejang pada kucing sebenarnya banyak ya. Di sini kita akan membahas beberapa saja yang paling sering terjadi pada kucing yang bisa membuat pemiliknya menjadi panik, apalagi tidak mengetahui bagaimana cara pertolongan pertamanya sebelum dibawakan ke dokter gitu. Nah, apa saja penyebabnya? Baik, kita akan membahas. Yang pertama adalah heat stroke. Nah, heat stroke itu merupakan suatu kondisi yang menyebabkan suhu tubuh itu meningkat dengan drastis gitu. Bisa jadi dari faktor lingkungan ataupun cuaca. Ya seperti cuaca yang sangat terik hingga tubuh tidak dapat mentoleransi suhu tersebut hingga terjadi kejang. Nah, kondisi ini sangat sering terjadi kejang pada kucing. Selain juga nanti menyebabkan kekurangan oksigen sehingga otak tidak cukup pasokan oksigen dan mengalami beberapa gangguan seperti bisa jadi gangguan syaraf dan sebagainya. Nah, sebenarnya bukan hanya kejang yang terjadi pada kasus heat stroke. Ada beberapa gejala lain seperti sakit kepala, kemudian muntah, kemudian juga bisa pingsan dan lain-lain. Nah, ini juga beberapa alasan kenapa kucing sebenarnya tidak perlu kali untuk dijemur. Selain untuk terapi beberapa penyakit tertentu. Dijemurnya pun pada matahari pagi ya, tetapi tidak secara langsung. Berkisar 7-10 menitan cukup. Karena ditakutkan nanti melebihi suhu tubuh yang nantinya terjadi heat stroke dan kejang-kejang. Ini kan bisa jadi masalah baru. Karena kucing tidak sama dengan manusia yang mempunyai kelenjar keringat seluruh tubuh. Ketika tubuh kucing mengalami peningkatan suhu yang signifikan, jadi sekresi keringat itu sebenarnya tujuannya juga salah satunya untuk melembabkan kulit supaya tidak kering ataupun tidak kepanasan gitu. Sedangkan kucing tidak mempunyai kelenjar keringat di seluruh tubuh, dia hanya mempunyai di telapak kakinya, itu pun tidak maksimal untuk proses pengeluaran keringat. Makanya kucing sering grooming, itu juga salah satu tujuannya untuk melembabkan kulit dan bulu. Jadi ketika suhu tubuh kucing itu meningkat, ya proses pengeluaran keringat itu tidak berlangsung maksimal sehingga nanti bisa terjadi heat stroke dan mengakibatkan kucing jadi kejang-kejang gitu. Nah, lalu bagaimana pertolongan pertama diakibatkan oleh heat stroke?
Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, pindahkan kucing ke area lebih dingin, misalnya di ruangan gitu yang sirkulasi udaranya cukup baik. Kemudian yang kedua, kompres dengan air dingin ke seluruh tubuh dengan cara yang merata gitu kan. Jangan dimandikan karena nanti beda efeknya. Kucing menjadi terkejut dan nanti efeknya ke jantung, juga sangat fatal gitu. Kemudian yang ketiga, berikan minum yang cukup. Nah, ketika suhu tubuh kucing itu meningkat, memberikan minum yang cukup itu sangat membantu karena nanti bisa menstabilkan suhu tubuh kucing. Nah, jika semua ini sudah dilakukan namun tidak kunjung membaik, maka solusi terakhir membawanya ke dokter. Kemudian penyebab kejang yang kedua adalah CNS atau Cerebral Nervous Syndrome. Nah, CNS ini sebenarnya juga sama dengan kasus epilepsi pada manusia ya, akibat aktivitas listrik yang berlebihan di otak ataupun ada gangguan yang lain. Nah, hal ini bisa saja terjadi kejang berulang pada kucing kalian. Lalu bagaimana pengobatan dan pencegahannya? Nah, Cerebral Nervous Syndrome ataupun CNS ataupun juga yang lebih dikenal dengan epilepsi pada manusia itu sebenarnya susah untuk disembuhkan atau bahkan ada yang bilang tidak bisa disembuhkan. Hanya saja bisa diberikan terapi dan obat-obatan yang bisa meminimalisir terjadinya kejang dan menurunkan frekuensi kejang. Makanya untuk pasien yang mengalami kejang karena kasus CNS ini, jadi harus diterapi obat berulang, minum obat rutin ataupun diterapi dengan alat medis yang lain sehingga nanti dapat menurunkan frekuensi kejangnya. Namun tidak bisa menghilangkan total kasus kejang ini. Kemudian untuk membantu kucing tersebut untuk mengurangi kejang-kejangnya, kalian bisa berikan makanan yang bernutrisi baik. Nah, kalau kasus CNS ini sebenarnya kalian tidak banyak yang harus kalian lakukan. Seperti pertolongan pertama, beda dengan heat stroke tadi ya. Jadi kalian memang kalau kasus epilepsi ini kalian harus segera membawanya ke dokter karena memang mengalami kejang yang hebat. Lalu bagaimana cara membedakan kejang karena CNS dan kejang karena heat stroke? Kalian bisa perhatikan lingkungan sekitar. Kalau kondisi cuaca tidak panas, kemudian ruangan tidak panas, tiba-tiba kucing kalian mengalami kejang. Nah, itu bisa jadi kalian bisa mengarahkan ataupun curiga ke Cerebral Nervous Syndrome. Beda lagi halnya nanti kalau memang kondisi lingkungan, cuaca, dan lingkungan rumah ataupun kamar kucing kalian itu mengalami peningkatan suhu yang signifikan, itu udah pasti heat stroke. Nah, selain itu heat stroke juga terjadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, seperti yang saya bahas tadi ya, karena peningkatan suhu. Tetapi kalau CNS ini ya ataupun epilepsi ini bisa saja terjadi kapanpun dan ini tidak mengenal pagi, siang ataupun malam, jadi bisa saja terjadi kapanpun. Jadi kalian bisa memilah-milah, membanding-bandingkan apakah ini kejang karena heat stroke ataupun CNS. Solusi terbaik jika kalian memang nggak sempat memikirkan itu, bahkan kalian tidak sempat memberikan pertolongan pertama karena panik dan khawatir, ya solusi terbaik kalian memang harus segera membawanya ke dokter ya, supaya diberikan terapi dan penanganan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, kejang otot. Nah, kejang otot ataupun lebih dikenal dengan kram otot biasanya terjadi karena ketika otot berkontraksi dengan sendirinya tanpa dapat dikendalikan hingga menyebabkan kucing menjadi risih. Ini bisa saja terjadi sebagian ataupun seluruh tubuh, namun biasanya lebih sering terjadi pada otot paha ataupun kaki ya. Ini paling sering terjadi. Nah, kejang otot biasanya terjadi karena kelelahan otot, kemudian juga dehidrasi, kemudian juga kurang bergerak, dan juga kurang lancarnya aliran darah. Nah, jika kondisi ini terjadi, kalian cukup memberikan minum yang cukup. Kalau kejang otot biasanya ini bisa hilang sendiri nantinya. Tinggal kalian kompres-kompres saja gitu. Kemudian yang keempat, kurangnya pasokan oksigen. Nah, ketika kucing kurangnya pasokan oksigen ke otak yang bisa disebabkan karena memang lingkungan itu yang kurang oksigen ataupun karena kelelahan, maka nanti dapat terjadi kejang. Sebab pasokan oksigen ke otak itu berkurang gitu. Menjulurkan lidah itu sebenarnya respon tubuh untuk menarik sebanyak mungkin oksigen dari luar. Ciri-ciri demikian juga bisa terjadi pada kondisi heat stroke. Juga bisa mengalami kondisi yang sama seperti ngos-ngosan, menjulurkan lidah, sehingga nanti oksigen dapat tertarik dengan cukup dari luar tubuh gitu. Nah, itulah beberapa penyebab kejang yang sering terjadi pada kucing.
Kalau kita bahas penyebab kejang-kejang pada kucing itu sebenarnya masih sangat banyak ya. Namun di sini saya hanya membahas beberapa yang memang paling sering terjadi pada kucing. Jadi kalian bisa mengetahuinya lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi nanti kalau kucing kalian mengalami kejang, apa yang harus kalian lakukan? Dengan menonton video ini kalian sudah tahu. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.